Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamia Nur Azizah dengan NPM 1950512 dari kelas A Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang basis dan dimensi. Sebelumnya, kita selalu memikirkan bahwa sebuah garis itu berdimensi 1 dan sebuah bidang itu berdimensi 2. Lalu, sebuah ruangan itu berdimensi 3. Nah, tujuan menjelaskan ini adalah untuk mengetahui pengertian dari intuitif sebuah dimensi. Nah, sebelum kita memasuki ke dalamnya, saya akan menjelaskan tentang definisi basis terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini ada pengertian bahwa jika V adalah sembarang ruang vektor, nah kita misalkan V itu adalah sebuah ruang vektor dan di dalamnya ada himpunan yang berhingga. Himpunan berhingga dari vektor-vektor di V. Si himpunan itu kita sebut S ya, dengan anggotanya U1, U2 dan seterusnya. Maka si S dinamakan basis bagi si vektornya, bagi vektor-vektor di dalam V-nya. Dengan syarat ada dua. Jika yang pertama S membangun atau merentang V, merentang si vektornya. Lalu yang kedua, S bebas linear. Selanjutnya ada teorema basis. Nah, di sini teorema basis itu jika si himpunan berhingganya itu si S-nya ini adalah suatu basis untuk ruang vektor si V, maka setiap vektor U dalam V dapat dinyatakan dalam bentuk C1 U1 ditambah C2 U2 ditambah dan seterusnya hingga CR U2 sama dengan 0. Nah, hanya dalam satu cara. Nah, di sini selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang basis. Nah, di sini saya memberikan basis standar R3. Nah, untuk vektor I-nya saya kasih 1,0,0, lalu vektor J-nya 0,0,1,0. Lalu ada vektor K dengan 0,0,1. Nah, dengan si himpunan S-nya itu berisikan si vektor I, J, dan K. Nah, tadi kan syarat yang pertamanya itu si S-nya harus membangun si vektornya. Berarti kita misalkan ya, misal saya kasih misalnya A, B, C. Nah, otomatis si A-nya itu meliputi 1,0,0, lalu si B-nya 0,1,0 dan si C-nya itu 0,0,1. Lalu berarti bisa ditulisnya juga sama kayak misalkan nih A kali vektor I ditambah B dikali vektor J ditambah C dikali vektor K. Nah, bisa terbukti bahwa si S ini terbukti bahwa S membangun V. Nah, itu untuk syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu si S-nya bebas linear. Nah, kita tadi lihat ya, mengingat kembali teoremanya, yaitu kita taruh misalkan nolnya itu sama dengan C1 I ditambah C2 J ditambah C3 K. Nah ini tuh solusinya, solusi untuk si himpunan ini itu akan solusi tunggal. Nah, kenapa? Coba kita masukkan ke sistem persamaan linearnya, SPL-nya. Nah, bisa dilihat kalau bisa dilihat berarti kita masukin dulu ya 1, 0, 0.
lalu 0, 1, 0, lalu 0, 0, 1. Nah, kan ini berarti ini dengan C1, ini C2, C3. Nah, hasilnya itu akan 0, 0, 0, 0. Berarti solusinya yaitu solusi tunggal. Nah, ini adalah kombinasi linearnya yang bebas linear. Berarti terbukti S bebas linear. Selanjutnya yaitu dimensi. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan definisi tentang dimensi. Nah, bisa dilihat suatu ruang vektor tak nol CV-nya disebut berdimensi terhingga jika V si vektor berisi suatu himpunan vektor terhingga. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan U1, U2, dan seterusnya hingga UR yang membentuk suatu basis. Tapi, jika tidak ada himpunan yang demikian, maka CV tersebut disebut berdimensi tak terhingga. Nah, jadi dalam yang tadi yang basis, nah jika di basis itu terdapat vektor lalu di dalamnya ada himpunannya, nah si S-nya itu kayak yang tadi yang IJK itu, nah disebutnya dimensi. Berarti basis tersebut mempunyai 3 dimensi. Nah, selain itu kita mendefinisikan ruang vektor 0 sebagai berdimensi 0. Jadi jika si ruang vektornya itu tidak mempunyai apapun atau 0, berarti dimensinya pun 0. Selanjutnya ada teorema dimensi. Nah, kita bisa lihat teorema dimensi yaitu jika V adalah ruang vektor berdimensi terhingga dan U1, U2 sampai UR-nya adalah sembarang basis, maka bisa kita sebut yang pertama, setiap himpunan dengan lebih dari R vektor tak bebas linear. Lalu yang kedua, tidak ada himpunan dengan vektor kurang dari R. Kurang dari R-nya yang merentang atau membangun si V-nya. Nah, selanjutnya ada teorema lagi. Semua basis untuk suatu ruang vektor berdimensi terhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dimensi. Nah, sebelumnya dari contoh yang basis yang tadi, kita mempunyai S dengan isinya IJK, vektor IJK dengan si I-nya, vektor I-nya yaitu 1,0,0, lalu vektor J-nya 0,1,0 dan vektor K-nya 0,01. Nah, karena si S-nya adalah basis baku untuk R3, nah, maka banyaknya vektor yang membentuk basis S adalah 3. Maka si R3 berdimensi 3. Nah, ini nih, si vektor ininya berjumlah 3, maka si dimensinya pun 3. Ingat yang teorema yang tadi, vektornya itu jumlah vektornya akan sama seperti jumlah dimensi. Begitulah tentang basis dan dimensi pada aljabar linear. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk yang menonton dan bermanfaat juga untuk saya. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.